tidak ada pembenaran. Tidak ada pembenaran dan juga saya meminta maaf atas hal tersebut. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya dan saya tidak akan mengulangi, baik itu tidak ada arti dan memang itu sepenuhnya salah. Pintar saja tidak cukup. Kayaknya pepatah ini pas banget buat ngebahas kasus yang sempat heboh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus yang bikin kita semua garu-garu kepala dan nanya, loh kok bisa sih? Ini nih, paradoksnya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, mereka ini kan calon-calon penegak keadilan ya. Tapi di sisi lain, yang terjadi malah pelecehan verbal di grup chat. Jadi pertanyaannya dalam banget, kenapa orang yang paling paham hukum justru bisa melanggar etika yang paling dasar? Oke, kita coba bedah bareng-bareng pakai beberapa kacamata sosiologis ya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kacamata pertama yang bakal kita pakai itu sebuah konsep klasik, tapi sumpah, ini relevan terus. Namanya teori groupthink dari Irving Janis. Jadi apa sih groupthink itu? Gini deh gampangnya. Bayangin aja kamu lagi ada di sebuah circle pertemanan yang solid banget. Nah, saking pengennya jaga keharmonisan, jaga kekompakan, seringkali akal sehat kita, nalar kritis kita jadi tumpul. Kita jadi cenderung ya udah ngikut aja apa kata mayoritas. Padahal nih, hati kecil kita tahu itu salah. Moralitas pribadi kita kalah sama yang namanya solidaritas kelompok. Nah, ini dia nih implementasinya. Di dalam grup chat itu, pas satu orang mulai ngelempar joke seksis, yang lain jadi ikut-ikutan nimpalin. Kenapa coba? Ya itu tadi, ada tekanan sosial biar nggak dianggap kaku, atau cupu, atau nggak asik. Ini namanya konformitas yang bahaya banget, di mana validasi dari teman jadi jauh lebih penting daripada nurani sendiri. Oke, sekarang kita pindah ke kacamata yang kedua. Karena masalah ini tuh bukan cuma soal tekanan kelompok, tapi ada akar budaya yang lebih dalam lagi. Ini soal maskulinitas dan cara kita memandang perempuan. Kita pasti sering dengar istilah maskulinitas toksik. Ini tuh sebuah budaya di mana kejantanan itu seringkali dibuktiin dengan cara yang salah banget. Misalnya, ya dengan merendahkan perempuan. Di dalam budaya kayak gini, perempuan itu nggak lagi dilihat sebagai subjek, sebagai manusia utuh yang punya perasaan, punya harga diri, tapi direduksi jadi sekadar objek. Ada sosiolog namanya Erving Goffman, dia bilang hidup ini panggung sandiwara. Nah coba deh lihat tabel ini. Kalau di panggung depan, di kampus gitu ya, identitas yang mereka tampilkan itu mahasiswa hukum, calon garda keadilan. Itu peran yang diharapkan masyarakat. Tapi di panggung belakang, di grup tongkrongan mereka, identitas yang dimainin beda lagi. Laki-laki alfa. Dan sayangnya, justru identitas kedua ini yang jadi dominan, mengalahkan citra profesional mereka. Oke, sekarang kita masuk ke kacamata terakhir. Yang ini benar-benar cerminan zaman sekarang banget. Gimana sih ruang digital itu sendiri bisa ngebentuk perilaku kita? Ada loh fenomena namanya online disinhibition effect. Ini yang ngejelasin kenapa orang di dunia maya itu seringkali jadi lebih berani, lebih kasar, lebih barbar. Ya karena ada perasaan anonim, ngerasa tersembunyi di balik layar, apalagi di grup privat. Mereka jadi ngerasa aturan-aturan sosial di dunia nyata tuh yang nggak berlaku buat mereka. Tapi mereka lupa satu hal yang paling krusial di era digital. Batasan antara ruang privat sama publik itu ilusi. Tipis banget. Apa yang mereka pikir obrolan internal yang aman, ternyata cuma butuh satu screenshot. Dan dalam sekejap, reputasi hancur. Reputasi yang mungkin dibangun bertahun-tahun, hilang gitu aja. Jadi setelah kita lihat dari 3 kacamata tadi, kesimpulan besarnya apa? Kasus ini tuh sebenarnya bukan cuma soal sekelompok mahasiswa aja loh. Ini adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih besar di masyarakat kita. Poin utamanya tuh ini, kita boleh aja punya sistem hukum paling canggih, peraturan paling ketat. Tapi semua itu bakal percuma kalau individu di dalamnya nggak punya fondasi nilai dan empati yang kuat. Karena hukum di atas kertas nggak akan pernah bisa gantiin moralitas di dalam hati. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pepatah di awal tadi. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Jadi orang pinter itu pilihan, kita bisa belajar. Tapi jadi manusia yang punya empati itu bukan pilihan, itu adalah sebuah kewajiban. Titik. Nah, setelah semua pembahasan ini, sekarang giliran saya yang nanya ke Sobat Kelas Enjoy. Menurut kalian, sanksi tegas kayak dropout itu udah cukup belum sih? Atau jangan-jangan kita butuh sesuatu yang lebih fundamental, kayak edukasi sistemik soal kesetaraan gender dan empati di kampus-kampus? Coba deh tulis pemikiran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, tetap kritis, dan enjoy!